Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang relasi antar dua tabel dengan menggunakan fungsi where. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi antar dua tabel yang belum menggunakan fungsi where. Nah, maka dari itu, untuk kesempatan kali ini kita akan naikkan level pembelajaran kita, yaitu untuk merelasikan dua buah tabel dengan menggunakan fungsi where di dalam DBMS. Nah, kali ini saya akan membuat saya sudah sediakan ya 3 buah tabel yang ketiganya saling terhubung satu sama lain. Nah, diberikan di sini ada 3 buah contoh, diberikan sampel 3 buah tabel yang saling berelasi satu sama lain beserta sampel datanya. Di sini kita akan membuat 3 buah tabel ya. Kita akan merelasikan 3 buah tabel. Yang pertama adalah tabel nasabah, yang kedua adalah tabel rekening, yang ketiga adalah tabel cabang. Ketiga tabel ini itu saling berelasi satu sama lain dan dihubungkan oleh tabel rekening. Kenapa? Di dalam tabel rekening itu terdiri dari ID nasabah dan juga terdiri dari ID cabang. Artinya masing-masing kata kunci di dalam tabel nasabah dan kata kunci di dalam tabel cabang itu ada di dalam tabel rekening. Kenapa? Di dalam tabel rekening itu pasti membutuhkan nama dari nasabah itu sendiri dan juga membutuhkan nama cabang dari rekening yang kita miliki. Ya, jadi kita memiliki sebuah contoh ya, misalnya saya memiliki sebuah rekening gitu ya, baik itu di Bank BRI, BNI, atau mungkin Bank BCA ataupun Bank Mandiri dan lain-lain gitu ya. Nah, kita pasti dalam itu kan kita memiliki ID nasabah dan juga nomor rekening dan juga kode cabang. Nah, pertanyaan kita dari ketiga tabel ini itu yang merupakan tabel gabungan itu yang mana? Tabel gabungan itu adalah tabel rekening. Kenapa? Karena di tabel nasabah dan di tabel cabang itu adalah tabel tunggal. Artinya belum berelasi dengan tabel manapun. Nah, sementara kalau dalam tabel rekening itu dia mengambil kata kunci dari tabel yang lain, yaitu kata kunci dari tabel nasabah dan kata kunci dari tabel cabang. Nah, lalu sebenarnya kata kunci utama dalam tabel rekening itu yang mana? Nah, kalau kita lihat, kita jadikan sebagai kata kunci utama di dalam tabel rekening itu adalah nomor rekening. Kenapa nomor rekening? Karena di dalam nomor rekening itu tidak akan ada yang sama nomor rekening. Pasti di seluruh Indonesia nomor rekening itu pasti akan berbeda-beda. Tidak akan pernah ada yang sama nomor rekening. Seperti halnya mungkin seperti halnya nomor KTP lah ya, nomor rekening itu jadi tidak akan ada yang sama di seluruh Indonesia itu tidak akan ada yang sama untuk nomor rekening. Oke, kita contoh. Dalam tabel rekening misalnya ada ID nasabah, ada nomor rekening, ada saldo, ada kode cabang. Kita lihat ya, ini kita perhatikan dari masing-masing tabel ini. Misalnya saya ambil contoh di sini. ID nasabah misalnya untuk A001. Ini adalah ID nasabah. Kita ngambil dari mana? Dari tabel nasabah. Oke. Yang kedua, ada nomor rekening. Nah, ini adalah dari tabel rekening itu sendiri, itu ya. Saldo misalnya untuk AA001, gitu ya. Nomor rekeningnya 001 000123, saldonya 20 juta, misalnya gitu ya. Kemudian ada juga kode cabang. Nah, ini adalah mengambil dari tabel cabang dari sini. Nah, kita lihat dari sini relasinya. Oke. Sementara kalau untuk tabel ID nasabah dari tabel nasabah. Nah, sehingga di dalam tabel rekening itu pasti akan membutuhkan siapa pemilik rekeningnya, namanya, alamatnya di mana kan gitu ya. Kemudian tabel rekening pun pasti membutuhkan itu nama cabangnya apa, kotanya ada di mana. Nah, sehingga yang diambil di dalam tabel rekening tersebut cukup hanya kata kuncinya saja, yaitu kata kunci di dalam tabel nasabah dan kata kunci dalam tabel cabang. Nah, nanti ke depannya kita akan lihat ya, selanjutnya kita akan praktikkan bagaimana cara kita mengambil nama nasabah, mengambil alamat nasabah, mengambil nama cabang, mengambil kota cabang dari tabel rekening. Sementara yang kita simpan dalam tabel rekening tersebut hanya adalah ID masing-masing saja, yaitu ID nasabah dan juga kode cabang. Oke, kita next dulu ya. Nah, contoh, tampilkan ID nasabah, nama nasabah, dan saldo.
Nah, misalnya begini ya, di dalam tabel rekening itu kan belum terdapat nama nasabah, kan belum ada. Kode cabang, nama cabang pun itu belum ada. Yang ada adalah hanya kode cabangnya saja. Dan sementara di dalam tabel rekening pun itu belum ada nama nasabah yang ini. Belum ada nama nasabah di dalam tabel rekening itu, belum ada nama nasabah. Baru ada sekedar ID nasabah saja. Sementara kita memerlukan nama nasabahnya dipanggil dari tabel rekening, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Begini. Tentukan nama tabel apa saja yang dibutuhkan. Jadi, kita harus menentukan dulu kita akan berelasi dengan tabel apa saja. Misalnya, kita akan memiliki tabel utamanya kan tabel rekening nih. Sementara di dalam tabel rekening itu kan baru ada ID nasabah dan baru ada kode cabang. Nah, sementara kita memerlukan informasi nama nasabah. Sehingga saya memerlukan tabel tambahan, tabel relasi. Kita akan mengambil dari tabel mana nih? Nah, pikiran yang paling logika yang paling simpel untuk kita cari adalah ID nasabah itu ada di dalam tabel mana. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya ID nasabah itu adalah sebagai kata kunci dari tabel nasabah. Sehingga yang akan kita relasikan, yang akan kita hubungkan secara sederhananya adalah tabel rekening dengan tabel nasabah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kedua, perhatikan relasi dari tabel. Nah, tabel nasabah dan rekening dihubungkan oleh atribut ID nasabah. Ini adalah ID nasabahnya. Kenapa? Di dalam tabel rekening ada ID nasabah, dan di dalam tabel nasabah pun ada ID nasabah. Gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Select nasabah, ini kita anggap sebagai kode A ya. Nah, tabel nasabah, kemudian ID nasabah dot ID nasabah, kemudian nasabah dot nama nasabah, gitu ya. Kemudian rekening dot saldo. Oke, ini berarti ada berapa tabel nih? Oke, saya nggak akan dulu pakai A huruf ya, tapi pakai angka dulu deh. Ini tabel pertama, ini tabel pertama, ini tabel kedua. Jadi maksudnya ada tabel 1, tabel 2, kan itu ya. Nah, nanti pengkodean kita akan bebas, terserah. Tetapi yang harus kita pahami adalah mana tabel utamanya, yang itu yang harus kita pahami. Tabel utama pada saat kita membuat query itu yang mana kira-kira? Kalau kita akan melihat dari relasi ini. Yang utama adalah tabel rekening. Sehingga coba kita jadikan tabel rekening adalah sebagai tabel utama. Berarti di sini tabel A. Ya. Sementara tabel bantuannya yang mana? Tabel sebelah kanannya lah gitulah. Tabel sebelah kanannya yang mana? Ya berarti tabel nasabah. Ini adalah tabel bantuannya. Kita memerlukan tabel ini nih. Nah, kita anggap tabel utama adalah tabel rekening. Kita next di selanjutnya. Saya akan praktikkan nanti bagaimana caranya untuk memanggil nama nasabah dari tabel rekening. Oke. Selanjutnya kita next ya. Di sini ada select nasabah, ID nasabah gitu ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya dari relasi ini saya akan membuat tabel utamanya adalah tabel saldo gitu ya. Tabel rekening, sorry. Berarti tabel A. Oke, ingat ya, tabel rekening adalah tabel A. Saya ibaratkan, saya analogikan, dan saya inisialisasikan bahwasanya tabel rekening itu adalah tabel A, tabel utamanya. Sementara tabel nasabah adalah tabel B. Nah, coba saya buka dari sini. Oke. Sebentar. Kita coba ya. Kita harus ingat ya, tadi yang terlibat adalah ada tabel rekening sebagai tabel utama, tabel A ya, dan ada tabel nasabah. Jadi ada tabel rekening, ini adalah tabel A. Ada juga tabel nasabah, yaitu adalah tabel B. Nah, tabel B. Kita coba di sini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita itu membutuhkan apa saja yang akan kita cari. Oke, misal begini. Tadi kan kita kan akan membutuhkan kan yang akan ditampilkan adalah ID nasabah. ID nasabah. Saya perlu lagi nama nasabah. Dan saya perlu lagi saldo. Dari masing-masing ini saya harus tahu nih, ini posisi, ini field ini itu ada di posisi tabel apa saja. Kita harus sebutkan. Oh, untuk ID nasabah ada di tabel mana nih? Ada tabel A pun ada, di tabel B pun ada. Nah, jadi gitu ya. Nanti kita bisa milih nantinya.
Nama nasabah di tabel apa? Ingat di sini, di tabel B. Lokasinya ada di tabel B. Saldo ada di tabel mana? Saldo ada di tabel A. Nah, kita harus tahu seperti itu. Nah, ID nasabah, karena ID nasabah itu ada di masing-masing tabel, baik tabel rekening maupun tabel nasabah, maka untuk ID nasabah kita boleh mengambil dari tabel manapun inisialisasinya. Mau A silahkan, mau B pun silahkan. Lalu bagaimana praktiknya? Seperti ini. Ya. Select di sini kita mau ngambil A dulu deh, dari A, karena saya akan mengambil ID nasabahnya dari tabel rekening. A misalnya ID nasabah. Oke. Kemudian nama nasabah di tabel apa? Di tabel B. Berarti kita ketik di sini B nama nasabah. Saldo ada di tabel mana? Oh, di tabel A. Berarti di tabel A. Saldo. Oke, from. Di sini from. A itu mewakili tabel apa? Berarti tabel rekening. From rekening. Masukkan inisialisasi A. Ya. Oke. Kita akan menggabungkan dengan tabel yang mana? Misalnya kan begitu. Misalkan begitu ya. Nah, kita akan menggabungkan dulu sasaran dengan tabel nasabah. Nasabah. Kemudian B. Oke. Jadi kita sebutkan tabel apa saja yang terlibat. Rekening A, nasabah B. Kita enter lagi. Misal di sini where. Ini fungsi where penting nih. Kita itu akan membandingkan dua buah tabel dan kita harus tahu kata kuncinya itu apa dari masing-masing tabel. Itu ya. Intinya kita harus tahu ID apa atau primary kata kunci apa yang akan kita ambil di tabel B. Berarti di tabel on A, ID nasabah, dan di tabel B pun ID nasabah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kita harus tahu di sini. Oh, A ini telah sebagai tabel rekening. B itu sebagai tabel nasabah. A itu sebagai tabel rekening. Perwakilan dari masing-masing tabel. Coba kita lihat. Tabel rekening kita jadikan sebagai A. Tabel nasabah kita jadikan sebagai B. Itulah maksudnya. Oke, nah, kita coba enter ya. Kita coba enter. Nah, kelihatan di sini. Nah, ada muncul ID nasabah, nama nasabah, kemudian ada saldo. Gitu. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan informasi dari tabel yang lain, yang tabel yang berelasi dengan tabel utama. Jadi tabel utamanya adalah tabel rekening, sementara tabel bantuannya atau tabel yang berelasi dengan tabel utama adalah tabel B, yaitu tabel nasabah. Kenapa? Karena nama nasabah itu ada di tabel nasabah. Bukan di tabel rekening itu nggak ada nama nasabah. Sehingga kita memerlukan tabel bantuan, yaitu tabel nasabah. Nah, itulah salah satu cara kita bagaimana caranya untuk menampilkan informasi atau field dari tabel yang lain, yang berelasi dengan tabel utama. Nah, coba kita lihat, perhatikan di sini. Sama nggak nanti hasilnya dengan yang ada di PowerPoint? Kita coba cek ya. Kita lihat dulu, perhatikan. Rudi, misalnya A01, Rudi kemudian 20 juta. AB02, Yuni 5 juta, misalnya itu ya. Kita coba lihat. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, ini sama ya hasilnya tuh. Sementara kalau di sisi praktikum, begini kodenya. Query-nya sama saja. Nasabah kita jadikan sebagai tabel B, tadi ya, sebagai tabel B. Nasabah kita jadikan sebagai tabel B. Dan saldo, untuk tabel ID nasabah kita dari tabel A ya. Ini harusnya kan, ini kan nggak jadi masalah ya. Dari tabel B pun nggak jadi masalah. Ini mau dari tabel B atau tabel A itu nggak jadi masalah ya. Ini dari tabel B, ini tabel A. Dan kita jadikan tabel nasabah itu adalah sebagai tabel B. Dan ini sebagai tabel A. Nah, itu. Sama saja. Dan ini juga sebagai tabel red nasabah adalah tabel B, ini adalah tabel A. Oke. Nah, seperti itu. Kita jadikan kode. Kenapa kita jadikan sebagai inisialisasi? Itu sebagai untuk penyingkatan saja. Boleh nggak Pak kalau tidak dijadikan inisialisasi? Boleh, silahkan.
Tetapi mungkin itu akan sedikit panjang gitu ya untuk penamaan pemanggilan dari tabel masing-masing tabelnya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk merelasikan dua buah tabel. Ya, kita next slide kita lihat. Tampilkan nomor rekening dan nama cabang. Nah, ini berarti yang kita butuhkan adalah nomor rekening dan nama cabang. Kita lihat nomor rekening, ingat ya, saya hanya membutuhkan nomor rekening dan nama cabang. Gitu ya. Kita harus ingat kembali bahwasanya di dalam tabel rekening itu terdapat kode cabang, tidak terdapat nama cabang. Kenapa? Karena nama cabang tersebut ada di dalam tabel cabang. Sehingga saya memerlukan tabel bantuan. Itu tabel apa? Yaitu tabel cabang yang akan direlasikan dengan tabel rekening. Nah, coba kita lihat praktikumkan ya. Kita lihat dulu di sini tabel rekening dulu ya. Kita lihat dulu tabel rekening. Select from rekening. Kita lihat. Nah, di sini kita ada nomor rekening, ada juga kode cabang. Nah, ini saya memerlukan di sini secara seolah-olah di sini saya memerlukan nama cabang. Nah, di sini nama cabang, gitu ya. Di sini nama cabang. Sehingga saya memerlukan tabel tambahan yaitu tabel cabang. Dengan kata kuncinya adalah kode cabang. Sehingga setiap kode cabang yang ada di dalam tabel cabang, yang ini, kemudian dan seterusnya yang ini, itu akan ditampilkan sesuai dengan kode masing-masing. Caranya bagaimana? Begini caranya. Kita lihat. Ingat ya, saya itu hanya memerlukan informasi. Nah, kita kembali lagi nih. Apa yang saya perlukan? Saya itu hanya memerlukan di sini nomor rekening dan nama cabang. Kita harus lihat perintahnya. Saya perlu nomor rekening, saya perlu nama cabang. Kita harus ingat kembali caranya bagaimana. Ini langkah pertama. Nomor rekening ada di mana? Ada di tabel rekening. Ya, di tabel rekening ya. Kita inisialis sebagai tabel utama di sini. A. Nama cabang di dalam tabel cabang. Kita ibaratkan ini sebagai tabel B. Ya. Nah, kita kembali ke query di sini. Select. Di sini kita ingat ada dua buah tabel yang berrelasi, maka A misalnya nomor rekening. Nomor rekening. Kemudian saya perlu nama cabang. Nama cabang ada di mana? Ada di tabel B. Berarti di sini B. Nama cabang. From. Ingat, yang berrelasi itu ada berapa tabel? Oh, ada dua. Tabel apa aja? Tabel rekening. Kita inisialisasi sebagai tabel apa? A. Oh, tabel apa lagi? Cabang. Kita inisialisasikan sebagai tabel apa? B. Where. Ini penting where. Ketika apa? Ketika kode cabang yang ada di dalam tabel A sama dengan kode cabang yang ada di dalam tabel B. Berarti begini. Nah, kode cabang sama dengan B kode cabang. Nah, ini maksudnya adalah kita akan menampilkan nomor rekening dan nama cabang ketika kode cabang yang ada di dalam tabel rekening sama dengan kode cabang yang ada di dalam tabel cabang. Kita enter. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Untuk untuk menampilkan nomor rekening dan nama cabang. Gitu. Nah, coba kita lihat ke dalam tabel ini. Nah, ini sama hasilnya. Tuh. Ya. Nah, begitulah kira-kira caranya bagi kita untuk merelasikan dua buah tabel yang saling terhubung atau saling berelasi. Oke, kita next slide. Nah, perintah yang selanjutnya, tampilkan nama nasabah, alamat nasabah, dan nomor rekening. Jadi, tampilkan nama nasabah, alamat nasabah, dan nomor rekening. Kita harus ingat kembali, yang terlibat di dalam tabel ini itu tabel apa saja. Nama nasabah ada di tabel mana? Di tabel nasabah. Kita harus ingat, ini tabel utamanya yang mana nih? Tabel utamanya adalah tabel rekening. Nah, ini ibaratkan sebagai tabel A misalnya. Nama nasabah ada di tabel mana? Di tabel nasabah. Kita ibaratkan sebagai tabel B. Alamat nasabah di mana? Di tabel B. Di tabel nasabah. Oke, kita lihat ya, praktikan. Kita akan praktikan di sini. Nah, akan praktikan. Oke.
Kita akan menampilkan. Kita harus ingat kembali, saya akan praktikumkan tiap praktik, saya akan coba bertanya ke masing-masing mengenai apa yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah nomor rekening. Sorry, saya cek lagi ya di sini. Oh, nama nasabah, alamat nasabah, nama, alamat, nomor rekening. Nama, alamat, nomor rekening. Oke, di sini saya akan kembalikan. Saya akan menampilkan nama nasabah, alamat nasabah. Ya. Di sini ada nama nasabah, alamat nasabah, kemudian ada nomor rekening. Gitu ya. Nama nasabah ada di mana? Ada di tabel B. Alamat nasabah di mana? Ada di tabel B, di tabel nasabah. Nomor rekening di tabel mana? Di tabel rekening, berarti di tabel A. Oke, kita coba praktikkan di sini. Select. Oke, select nama nasabah di tabel B. Nama nasabah. Nah, alamat nasabah ada di mana? Ada di tabel B. Nah, coba kita lihat di sini nama. Nah, kayak sebelum ini saya akan lihatin dulu. Select bintang from nasabah. Berarti ada nama ALMT ya. Oke. Itu di sini select, di sini B nama nasabah. Nama nasabah. Kemudian di sini ada B alamat ALMT nasabah. Ada juga A di sini nomor rekening. Kita enter. Oke. Kemudian di sini tabel apa saja yang terlibat? From rekening. Saya ibaratkan sebagai A dan B. Ya, sekarang tabel nasabah. Saya ibaratkan sebagai B. Where ketika apa? Ketika ID nasabah di tabel A sama dengan ID nasabah di tabel B. Berarti A ID nasabah sama dengan B ID nasabah. Coba kita enter. Nah, itu ya untuk menampilkan atau mengquery atau menampilkan nama nasabah, alamat nasabah, dan nomor rekening. Begitu seterusnya, jikalau kita akan menampilkan atau merelasikan informasi yang ada dalam tabel lain, kita harus tahu informasi tersebut ada di tabel apa saja. Gitu ya. Nah, itulah cara untuk menampilkan bagaimana caranya kita untuk mengquery atau menampilkan informasi-informasi yang tidak terdapat di dalam tabel utama, tetapi terdapat di dalam tabel yang lain. Yang paling penting yang harus kita perhatikan apa? Yang paling penting adalah kata kunci yang akan kita relasikan terdapat di dalam tabel utamanya. Seperti tadi, tabel utamanya kan tabel rekening. Nah, di dalam tabel rekening tersebut kan ada kata kunci tabel lain. Tabel apa saja? ID nasabah dan juga kode cabang. Nah, itulah salah satu cara bagi kita bagaimana caranya untuk menampilkan informasi-informasi atau fil-fil yang ada di dalam tabel yang lain. Oke, demikian ya mengenai praktikum yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalaupun singkat, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan teman-teman mampu memahami apa yang saya sampaikan dan mampu mempraktikkan di dunia pekerjaan ataupun dimanapun dari apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada kesalahan dan jika ada kekeliruan, silahkan ketikkan komentar atau ketikkan kritik dan sarannya melalui WA ataupun komentar di YouTube yang teman-teman saksikan sekarang atau saat ini. Oke, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.